Pembahasan materi pada kali ini merupakan materi tentang keseimbangan ADAS dalam ekonomi makro Islam. Ekonomi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana individu dan masyarakat membuat pilihan untuk menggunakan sumber daya yang terbatas. Dalam pengertian umum, ekonomi ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Nah, ilmu ekonomi ini dibagi menjadi dua cabang utama, yaitu ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Ekonomi makro ini lebih berfokus terhadap keseluruhan perekonomian dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dalam suatu negara. Jadi, ekonomi makro Islam, ekonomi makro merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang membahas mengenai permasalahan kebijaksanaan makro yang berupa pengelolaan dan pengendalian untuk perekonomian secara nasional sehingga bisa tumbuh secara seimbang dan terhindar dari keadaan-keadaan yang mengganggu keseimbangan tersebut. Sedangkan ekonomi makro Islam merupakan cabang ilmu ekonomi makro yang membahas mengenai permasalahan kebijakan ekonomi secara makro, secara konvensional, namun dikemas kembali, dikonsepsikan sesuai dengan ajaran agama Islam, sesuai dengan syariah Islam. Dalam subbab materinya, ekonomi makro Islam maupun ekonomi makro konvensional sama-sama membahas mengenai keseimbangan AD dan AS. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks keseimbangan AD-AS, AD merupakan agregat demand atau permintaan agregat, sedangkan AS merupakan agregat supply atau penawaran agregat, yang dimana keseimbangan AD-AS ini merupakan konsep dalam ekonomi makro yang menghubungkan dan merujuk pada titik di mana AD atau permintaan agregat dan agregat supply AS atau penawaran agregat dalam suatu perekonomian seimbang. Jadi, keseimbangan AD-AS ini merupakan konsep di mana AD sama dengan AS. Nah, jadi ketika AD dan AS ini berada dalam keseimbangan AD sama dengan AS, maka perekonomian ini dapat dikatakan berada dalam kondisi yang stabil. Kondisi ini merupakan keadaan di mana jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh pelaku ekonomi, yang di sini merupakan permintaan agregat, seimbang dengan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh produsen, yang dimana di sini merupakan penawaran agregat. Jadi, konsep ini itu merupakan konsep yang menjelaskan interaksi antara AD dan AS, permintaan dan penawaran, dalam menentukan tingkat harga dan output dalam suatu perekonomian. Nah, dalam hal ini, keseimbangan AD-AS itu dapat disimpulkan bahwa AD-AS ini merupakan kerangka analisis fundamental dalam perekonomian makroekonomi modern yang berusaha menjelaskan bagaimana tingkat output atau produksi dan tingkat harga umum dalam suatu perekonomian ini berinteraksi antara permintaan dan juga penawaran. Nah, teori keseimbangan AD-AS ini sangat berkaitan erat dengan konsep teori klasik dan juga teori Keynesian. Pembahasan tentang keseimbangan umum dalam konteks AD-AS sangat berkaitan erat dengan teori klasik dan juga teori Keynesian. Nah, hal tersebut dikarenakan kedua teori tersebut menawarkan pandangan yang berbeda tentang bagaimana perekonomian berfungsi dan bagaimana kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi keseimbangan tersebut.
Jadi, kalau dalam teori klasik, teori ini diciptakan oleh Adam Smith pada tahun 1776 melalui buku The Wealth of Nations. Nah, teori ini berfokus pada mekanisme pasar yang bebas dan kemampuan pasar untuk mencapai keseimbangan penuh atau dengan intervensi pemerintah yang seminimal mungkin. Jadi dalam teori klasik ini, teori ini itu lebih mengedepankan pasar bebas yang dimana campur tangan pemerintah itu dibutuhkan seminimal mungkin. Teori klasik ini berpendapat bahwa pasar itu akan secara otomatis menuju ke titik keseimbangan penuh, di mana semua sumber daya itu teralokasikan secara efisien. Nah, konsep ini itu merupakan konsep yang dijadikan dasar bagi pengembangan kurva pada penawaran agregat jangka panjang atau AS jangka panjang. Sedangkan pada teori Keynesian, teori ini diciptakan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1936 melalui buku The General Theory of Employment, Interest, and Money. Nah, buku ini tuh mengkritik mengenai pandangan klasik yang terlalu optimis tentang kemampuan pasar untuk mencapai keseimbangan penuh. Jadi Keynes ini tuh berpendapat bahwa kalau dalam jangka pendek, perekonomian tuh dapat terperangkap dalam keadaan ketidakseimbangan dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Jadi kalau Keynes ini menekankan perlunya intervensi pemerintah untuk mengatasi ketidakseimbangan pasar dan masalah pengangguran, serta menyoroti pentingnya permintaan agregat dalam mempengaruhi harga dan output. Jadi kalau dalam teori klasik merupakan dasar penawaran, maka kalau dalam teori Keynesian ini merupakan dasar permintaan. Jadi, kalau dalam teori klasik tadi menentukan pendapatan nasional, nah kalau dalam teori Keynes mengkritik hal tersebut. Jadi, kalau dalam teori Keynesian ini, intervensi pemerintah itu sangat ditekankan, berbeda dengan teori klasik yang seminimal mungkin adanya intervensi pemerintah. Kemudian untuk permintaan AD dan AS. Yang permintaan tadi dasar dari teori Keynesian dan penawaran merupakan teori klasik yang dikembangkan menjadi saat ini menjadi teori modern. Teori ekonomi makro modern. Nah, penawaran agregat atau AS. Penawaran agregat atau AS adalah ilmu yang didefinisikan sebagai total barang dan jasa yang diproduksi dan dijual pada berbagai tingkat inflasi dalam suatu negara, mencerminkan produksi dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Nah, AS ini dipengaruhi oleh biaya produksi, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Dalam analisis ADAS, kurva penawaran agregat ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang, harga dan output yang diproduksi. Kurva ini bersifat fleksibel dalam jangka pendek, tapi kalau dalam jangka panjang itu lebih kaku. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat ini meliputi besarnya angkatan kerja, besarnya stok kapital, tingkat teknologi, dan tingkat pengangguran alamiah. Jadi, penawaran agregat ini kalau saya simpulkan itu kuantitas barang dan jasa yang diproduksi dan dijual pada setiap tingkat inflasi di sebuah negara. Jadi penawaran agregat ini juga bisa diartikan jumlah total semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian di suatu negara atau wilayah pada semua tingkat harga yang memungkinkan pada waktu tertentu. Kemudian permintaan agregat atau AD.
Permintaan agregat ini adalah total permintaan barang dan jasa dari rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dalam suatu negara yang terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor besi. Nah, kenaikan HAD ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk penurunannya itu dapat menyebabkan resesi. Perilaku konsumen ini dipengaruhi oleh optimisme atau ketidakpastian adalah faktor yang penting dalam AD atau permintaan agregat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi AD ini meliputi pendapatan disposable, tingkat bunga, kepercayaan bisnis, jumlah uang yang beredar, pengeluaran pemerintah, pajak, pendapatan luar negeri, harga luar negeri, dan nilai tukar real. Nah, kalau dalam kurva permintaan agregat itu cenderung menurun dengan elastisitas yang dapat bervariasi. Jadi, permintaan agregat ini ketika permintaan agregat meningkat, perekonomian itu kan cenderung tumbuh. Namun ketika perekonomian menurun, maka ketika permintaan menurun, maka perekonomiannya cenderung menurun, yang mengakibatkan adanya resesi. Adapun permintaan agregat dan penawaran agregat ini merupakan konsep dalam ADAS yang dimana merujuk pada masing-masing teori dalam keseimbangan untuk mencapai keseimbangan pasar dalam ekonomi makro. Yang dalam tingkat ekonomi makro ini berarti merupakan keseimbangan makroekonomi yang berada dalam kondisi seimbang yang dapat mempengaruhi pemerintah sekalipun. Kemudian keseimbangan penawaran dan permintaan agregat atau keseimbangan ADAS. Nah, keseimbangan dalam konteks ini merupakan keseimbangan yang merujuk pada penjelasan tentang bagaimana tingkat kegiatan ekonomi, pendapatan nasional real, dan harga umum itu ditentukan. Jadi, keseimbangan antara permintaan agregat dan penawaran agregat ini menunjukkan stabilitas ekonomi. Jadi, di mana output itu sesuai dengan permintaan. Nah, dengan kata lain, ketika terjadi AD sama dengan AS. Seperti yang saya jelaskan tadi. Keseimbangan makroekonomi dalam analisis ADAS adalah keadaan di mana tingkat kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, real, dan harga umum saling berinteraksi untuk mencapai keseimbangan. Dan dalam hal ini, perubahan dalam salah satu kurva itu dapat mempengaruhi harga dan pendapatan nasional. Jadi dampak perubahan bila terdapat kurva AD ini, perubahannya tuh bisa aja jika ada perubahan dalam permintaan agregat, misal tanpa disertai perubahan penawaran agregat, dapat menyebabkan perubahan bersamaan pada harga dan pendapatan nasional real, baik meningkat ataupun menurun. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa interaksi antara permintaan dan penawaran itu kan sangat penting untuk memahami dinamika ekonomi. Jadi ketika permintaan meningkat, misalnya perubahan perusahaan dapat meningkatkan harga untuk memaksimalkan keuntungan yang kemudian mempengaruhi tingkat inflasi dan daya beli masyarakat. Dampak perubahan dari kurva AS ini menunjukkan bahwa perubahan dalam kurva penawaran agregat akan menghasilkan perubahan harga dan pendapatan nasional real yang bergerak ke arah yang berlawanan. Ketika biaya produksi meningkat, penawaran agregat dapat menurun, menyebabkan harga naik dan pendapatan nasional real turun. Hal ini dapat memicu stagflasi, di mana inflasi tinggi terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Nah, pemahaman tentang faktor-faktor ini itu sangat mempengaruhi dan sangat penting bagi membuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.